Sylvester, jaga omonganmu, ya. Atau kita ketemu lagi face to face. Anda bicarakan langsung itu face to face dengan saya, Sylvester. Siapa itu Bohir itu? Ya. Jangan Anda beraninya di belakang di podcast-podcast. Ayo hadapi saya face to face. Di Sentana ini kita. Saya tunggu. Dari Ibu Irma Suryani Chaniago, anggota DPR RI dan politisi. Beliau menyebut kami, saya, Pak Roy Suryo, Pak Rismon Sianipar, dan rekan-rekan lainnya sebagai manusia kadus, pengacau, serta meminta kami agar ditangkap dan ditahan karena mempertanyakan keaslian ijazah Pak Joko Widodo. Yup, kita lihat sendiri di cuplikan video awal tadi di mana Bang Rismon CS dan juga para penjilat Pak Mulyono, salah satunya adalah Sylvester dan juga Mbak Irma Chaniago, saya kira cukup memanas. Dan apa yang menjadi serangan-serangan dari penjilat-penjilat Pak Mulyono ini, tuduhan-tuduhannya terhadap Bang Rismon CS yang dianggap sebagai orang bayaran untuk mempersoalkan mengenai ijazah Pak Jokowi. Nah, tentunya mereka tidak terima. Apa yang menjadi tuduhan-tuduhan dari para penjilat-penjilat Pak Mulyono ini dibantah habis-habisan oleh Bang Rismon dan juga Bang Roy Suryo maupun Dr. Tipa. Saya kira ini sangat menarik. Dan lagi dan lagi mengenai soal polemik ijazah ini tentunya belum berakhir dan masih akan berlanjut terus. Untuk itu sahabat-sahabat, baiknya kita lanjut dulu bagaimana video lengkapnya, bagaimana kerasnya komentar-komentar dari Bang Rismon maupun Bang Roy Suryo ataupun Dr. Tipa. Untuk itu langsung saja kita simak dulu seperti apa videonya. Sylvester, jaga omonganmu, ya. Atau kita ketemu lagi face to face. Anda bicarakan langsung itu face to face dengan saya, Sylvester. Siapa itu Bohir itu? Ya. Jangan Anda beraninya di belakang di podcast-podcast. Ayo hadapi saya face to face. Di Sentana ini kita. Saya tunggu. Atau tempat lain, gitu loh. Baru ucapkan itu di depan muka saya ini. Bilang, Anda dibiayain oleh siapa? Tanyakan kepada saya. Atau Anda udah tahu identitas Bohir itu? Nah, Kalau nggak tahu, itu fitnah. Kalian menuduh kami fitnah padahal kajian ilmiah. Sementara kalian tanpa bukti sudah menuduh kami ada Bohir pendana. Iya. ya. Sama seperti Itu jahat banget. Tuh. ngabalin itu. Justru Bang. itu yang fitnah ya. Iya. Itu yang fitnah. Jadi makanya saya nggak tanggung-tanggung dalam podcast lain. Saya tantang dia karena dia bilang itu dalam sebuah podcast. Ya, gitu di podcast Koran Nasional. TV Nasional. TV Kemudian Nasional, saya tantang juga di kursi yang sama. Saya tantang juga nyebelin itu. Ya gitu bahwa kalau nggak bisa membuktikan ucapannya, maka apa yang terjadi pada hal yang dikirimkan ke Tempo itu dia harus bisa melakukannya, yaitu potong kepalanya, gantung di Monas. Oh gitu, Ya, dia ada gitu. apanya? Ada Enggak. janjinya? Bukan, saya yang menantang dia. Enak aja kalau dia janji gitu ya. Iya. Jadi kepalanya dia, dasnya dia, ya. Jadi itu kalau itu kan yang dikirimkan ke Tempo kan das babi. Das Ya, babi. itu. Jadi dasnya dia itu kalau tidak terbukti, berani nggak bilang kalau tidak terbukti ada Bohir gitu. Saya gantung di Monas. Dia yang menyatakan itu. Maksud saya gini, ya mau cari duit gak usah cara gitulah gitu ya. Ya. Kebangetan lah gitu cara nyebokinya ya. Mungkin dia memang pengen jadi kayak Fronojiwo komisaris gitu loh Bang. Ya kan? Jadi ya, Sylvester. Tarmuk ya. Ya, Ya, Sylvester, Ya. jaga mulutmu, Iya. ya. Terus bercerminlah kau pada dirimu sendiri. Kau cuma lulus dari Ruko University 3 lantai yang sudah ditutup dikti. Waduh. Ini alumni UGM asli nih. Iya. Asli. Ya. Ya. Otentik, Otentik. bukan identik. Nah, daripada kau mengotori wacana publik dengan fitnah-fitnah, sebaiknya habiskan waktumu untuk membujuk Pak Jokowi supaya secara gentleman Tunjukkan. sebagai alumni UGM yang benar-benar tunjukkan. Ya. Ya. Gitu loh. Itu bujuk. Jangan pakai alasan-alasan memang apa hak kalian. Ya kan? Memangnya Pak Jokowi siapa kalian suruh-suruh? Jangan. Ya. Gentleman, negarawan tunjukkan. Habiskan waktumu datang ke Solo sana, bujuk terus tiap hari. Ya. Jangan mengembangkan wacana-wacana fitnah. Ini walaupun begini hidup sederhana, ya, lebih mulia daripada hidupmu. Ya, komisaris tapi menjilat-jilat. Betul. Gitu loh. Ya. Ini berdasarkan uang sendiri, uang halal. Coba kau Google dulu buku saya di Amazon, ratusan, puluhan dolar harganya. Dari Ibu Irma Suryani Chaniago, anggota DPR RI dan politisi. Beliau menyebut kami, saya, Pak Roy Suryo, Pak Rismon Sianipar, dan rekan-rekan lainnya sebagai manusia kadus,
pengacau, serta meminta kami agar ditangkap dan ditahan karena mempertanyakan keaslian ijazah Pak Joko Widodo. Bahkan beliau menuduh Pak Roy Suryo sebagai pakar telematika palsu dan menyamakan kami dengan pelaku kekacauan nasional. Ini lucu sekaligus memprihatinkan. Kenapa? Karena ini bukan tentang Roy Suryo, bukan tentang saya, bukan tentang personal. Ini tentang mengapa satu pertanyaan akademik harus dijawab dengan ancaman hukum. Jika ijazah Pak Joko Widodo itu benar dan sah, jawab saja. Tunjukkan bukti, klarifikasi resmi, selesai. Tapi jika malah menyerang pribadi, mengadu kepada polisi, bahkan menyebar fitnah dan ancaman, justru itu memperkuat kecurigaan publik. Saya tidak takut, karena saya tahu publik bisa membedakan siapa yang menjawab substansi dan siapa yang hanya bisa menyerang karakter. Jadi kepada Ibu Irma Chaniago dan kepada semua yang menyerang kami, saya ucapkan terima kasih. Justru karena serangan Anda, rakyat jadi makin penasaran. Justru karena Anda marah, rakyat tahu ada yang sedang disembunyikan. Buat pendukungnya Mulyono, penceboknya Mulyono, serta penjilatnya Mulyono, apa kabar hari ini? Sebagian masyarakat Jateng yang mempunyai anak ataupun putra-putri Anda yang sedang duduk di bangku SMP ataupun SD, tanggal 2 ini merupakan hari bersejarah bagi Anda selaku orang tua atau wali murid. Bahwasanya anak Anda, putra-putri Anda merayakan kelulusan. Selamat bagi putra-putri SMP serta SD yang hari ini lulus, menyelesaikan jenjang pendidikan SMP ataupun SD. Tapi saya kembalikan lagi kepada Anda, para penceboknya, penjilatnya, serta pemujanya Mulyono, yang selalu bilang bahwa ijazah itu tidak penting. Yang penting skill, yang penting bisa menjadi wali kota, bisa menjadi gubernur, dan bisa menjadi presiden 2 periode. Saya kembalikan lagi kepada Anda. Bagaimana Anda menjadi orang tua jika anak Anda hari ini lulus tidak mempunyai ijazah, baru pegang SKL saja, dan nanti tidak mendapatkan ijazah? Apakah Anda bingung ataupun tetap diam saja ataupun tetap bilang bahwa ijazah itu nggak penting, yang penting anak saya lulus SMP, yang penting anak saya lulus SD? Terus anak Anda mau melanjutkan ke SMA pakai apa? Pakai SKL itu aja? Ya, kalau memang prosedurnya pembuatan akun memang iya pakai SKL, tapi berkelanjutannya kan harus memakai ijazah yang sudah dilegalisir. Pertanyaan saya kepada Anda, pemujanya Mulyono, penjilatnya Mulyono, serta penceboknya Mulyono, yang selalu berkomentar bahwa ijazah itu tidak penting. Apakah dengan kelulusan putra-putri Anda yang tidak mendapatkan ijazah masih bisa bilang bahwa ijazah itu tidak penting? Saya tunggu jawaban Anda. Anak Anda, ngapain susah payah Anda sekolahkan? Keluar biaya, Anda kerja mati-matian untuk sekolah anak Anda. Yang kedua, anak Anda selalu bangun pagi, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, ataupun hari Senin sampai hari Jumat yang 5 hari kerja, untuk bersekolah dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang ataupun jam 4 sore. Ngapain kalau ijazah itu tidak penting bagi Anda yang selalu berkomentar? Lebih baik Anda di rumah, nggak usah sekolah, nggak usah kerja untuk anak Anda yang sekolah, gitu loh. Sampai di sini, pakailah pikiran serta otak waras Anda untuk berpikir, untuk bertemu nalar, untuk bertemu logika. Kalau memang nyata-nyata ijazah itu tidak penting, mau itu palsu, mau itu asli, yang penting sudah menjadi wali kota, yang penting sudah menjadi gubernur, sudah menjadi presiden, lantas kenapa Anda masih menyekolahkan anak Anda? Suruh anak Anda di rumah saja, nggak usah sekolah, nggak usah kuliah. Cukup Anda bekali skill, Anda carikan pekerjaan, karena menurut Anda itu ijazah tidak penting. Sampai di sini, Anda paham Bapak Ibu semuanya? Hati-hati loh kalau berkomentar.